semuanya, perkenalkan saya Maulina Septiana sebagai narator di kelompok 1. Jadi di video ini, saya dan teman-teman saya akan roleplay tentang Florence Nightingale dan saya akan menjelaskan sedikit sejarah tentang Florence Nightingale. Jadi, siapa sih Florence Nightingale itu? Nah, Florence Nightingale itu adalah seorang pelopor perawat modern, penulis, dan juga ahli statistik. Florence Nightingale lahir di Firenze, Italia pada tanggal 12 Mei 1820 dan dibesarkan dalam keluarga yang berada. Namanya diambil dari kota tempat ia dilahirkan. Nama depannya Florence menunjuk kepada kota kelahirannya, Firenze dalam bahasa Italia atau Florence dalam bahasa Inggris. Nah, beliau ini dikenal dengan nama bidadari berlampu atau The Lady with the Lamp. Kenapa sih Florence Nightingale itu disebut sebagai bidadari berlampu? Karena pada suatu hari, saat pertempuran dahsyat di kota Crimea, ada seorang bintara yang menyampaikan kepada Florence Nightingale bahwa korban yang berjatuhan di dalam perang itu banyak sekali. Nah, beliau ini menanti di rombongan pertama. Namun ternyata di rombongan pertama ini korbannya hanya sedikit. Jadi beliau menanyakan kepada bintara tersebut. Nah, kata bintara tersebut, korban yang selanjutnya itu menunggu sampai besok karena hari sudah terlanjur gelap. Tapi Florence Nightingale memaksa bintara tersebut untuk mengantarkannya ke bekas medan perang untuk mengumpulkan korban-korban yang masih bisa diselamatkan, karena jika menunggu sampai esok, bisa-bisa korban-korban tersebut akan meninggal. Nah, berangkatlah mereka ke medan pertempuran tersebut. Lalu di dalam kegelapan tersebut, Florence Nightingale ini membawa sebuah lampu untuk menjadi penerangannya. Nah, semenjak itu, Florence Nightingale setiap terjadi pertempuran pada malam harinya, beliau itu berkeliling dengan lampu untuk mencari prajurit-prajurit yang masih hidup dan yang masih bisa diselamatkan. Nah, sejak saat itulah beliau dikenal sebagai bidadari berlampu yang menolong di gelap gulita. Seorang anak yang bernama Ananda Dwi menderita penyakit tipes, dirawat di rumah sakit Cinta Keluarga di ruangan mawar, di mana di ruangan tersebut sirkulasi udaranya kurang baik serta kebersihan ruangan yang kurang diperhatikan. Di rumah sakit Cinta Keluarga terdapat suatu ruangan, yaitu ruangan mawar. Ruangan mawar menggunakan falsafah Nightingale untuk melandasi semua aktivitas dan kegiatan ruangan. Ruangan ini memiliki dinding ruangan yang dicat dengan warna krem yang lembut sehingga pencahayaannya menjadi terang. Dan jendela-jendela di ruangan tersebut menghadap keluar sehingga udara segar akan masuk ketika jendela dibuka. Setiap aktivitas di rumah sakit menggunakan asuhan keperawatan yang didasari oleh semangat falsafah Nightingale. Berikut ini adalah video roleplay yang menggambarkan tentang teori Florence Nightingale. Pada suatu hari, perawat Laura yang bekerja di Rumah Sakit Cinta Keluarga menemui kepala ruangan di rumah sakit. Mereka membahas mengenai pemeriksaan rutin terhadap pasien. Selamat pagi Sus, gimana shiftnya tadi malam? Alhamdulillah aman Sus. Hari ini udah ngelakuin pengecekan belum kepada pasien? Baik Sus, saya akan melakukan pengecekannya sekarang. Perawat menyiapkan makanan untuk pasien lalu berjalan menuju ruangan mawar. Sebelum memasuki ruangan, perawat mengetuk pintu, kemudian masuk dan melakukan interaksi terhadap pasien, mulai dari perkenalan diri, menyampaikan tujuan, dan validasi pasien. Selamat pagi. Sus. Pagi Bu, pagi Dek. Pagi. Perkenalkan, saya Suster Laura yang akan bertugas di pukul 8 pagi sampai pukul 2 siang nanti. Sebelumnya boleh sebutkan nama adik dan usia adik? Nama saya Dwi Oktaviani, usianya 18 tahun Sus. Boleh dilihat identitasnya? Ya, baik. Adik, bagaimana keadaannya hari ini? Sudah mendingan Sus. Perawat melihat ke arah jendela dan mulai melakukan pengecekan ruangan mulai dari jendela hingga tempat tidur pasien.
Setelah melakukan pengecekan, perawat mencatat segala yang ia temukan di ruangan tersebut. Baik Bu, hari ini saya akan mengantarkan makanan untuk anak ibu sekaligus ingin melakukan pengecekan ruangan ini. Hari ini ada menunya itu ada ayam goreng dan sayur sop ya. Terima kasih suster. Iya. Bu, kok jendelanya sampai jam segini belum dibuka? Kenapa ya Bu? Oh iya itu suster, anak saya kurang suka kalau jendelanya itu dibuka. Kenapa deh kok tidak suka? Silau banget sus soalnya. Ini izin suster buka ya, soalnya biar udara dan sinar matanya bisa masuk ke dalam ruangan, jadi tidak lembab di dalam ruangannya ya. Oh iya Bu. Mohon maaf Ibu, kenapa ini sampahnya berserakan ya? Oh iya maaf suster, tadi saya belum sempat membersihkannya. Kemudian, perawat memberikan edukasi kepada orang tua pasien mengenai kebersihan ruangan. Adek, suster boleh minta waktunya sebentar untuk bicara dengan Ibu Adek? Baik sus. Baik Bu, setelah saya melakukan pengecekan di ruangan ini, ternyata terdapat beberapa sampah. Jadi Bu, untuk proses penyembuhan anak Ibu, itu tidak hanya bergantung pada obat dan makanan saja, tapi juga bergantung pada lingkungan di sekitarnya. Jadi sebaiknya untuk pasien maupun keluarga pasien ikut menjaga kebersihan lingkungan pasien agar bisa mempercepat proses penyembuhan anak Ibu. Ya baik suster, mohon maaf sekali lagi sebelumnya. Kedepannya saya akan memperhatikan lingkungan sekitar lagi. Terima kasih suster. Baik kalau begitu. Setelah memberikan edukasi kepada orang tua pasien, perawat pun meminta izin untuk meninggalkan ruangan. Baik, setelah ini suster akan kembali ke ruangan perawat. Nanti suster akan kembali lagi pukul 12 siang untuk melakukan pengecekan, dan nanti akan ada cleaning service yang datang untuk membersihkan ruangan ini ya. Baik, kalau begitu cepat sembuh ya. Terima kasih sus. Terima kasih sus. Perawat pun kembali ke ruangan perawat dan bertemu dengan kepala ruangan. Permisi sus, saya mau melaporkan hasil pengecekan ruangan mawar. Jadi berdasarkan hasil pengecekan saya di ruangan tadi, di ruangan mawar itu jendelanya jarang dibuka dan terdapat beberapa sampah yang berserakan. Baik, terima kasih sus. Saya akan memanggil cleaning service untuk membersihkan sampah yang ada di ruangan mawar. Baik, kalau begitu saya permisi dulu ya sus. Silakan sus. Kemudian, kepala ruangan tersebut menemui salah satu cleaning service yang bekerja di rumah sakit tersebut. Permisi mbak, iya sus. Mbak lagi sibuk nggak ya? Soalnya ruang mawar belum dibersihin. Oh lagi nggak sibuk sih sus. Oke baik, abis ini saya bersihin ruang mawar ya sus. Terima kasih ya mbak. Sama-sama. Setelah melakukan pekerjaannya, cleaning service pun berjalan menuju ruangan mawar. Permisi ibu, saya Anya sebagai cleaning service yang ditugaskan oleh kepala perawat untuk membersihkan ruangan ini. Saya izin untuk membersihkan ya bu. Oh iya silakan, saya tinggal keluar dulu ya. Iya bu. Kemudian, cleaning service langsung membersihkan ruangan dan menyelesaikannya. Saya izin membersihkan ya dek. Ini apakah piringnya sudah selesai digunakan? Sudah mbak. Saya izin angkat ya. Baik, saya izin pamit keluar dulu ya dek. Baik, terima kasih mbak. Sama-sama. Dari video roleplay tersebut menggambarkan salah satu penerapan dari teori Florence Nightingale. Florence Nightingale dengan teori lingkungannya menjelaskan bahwa lingkungan merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi individu baik yang sehat maupun yang sakit. Jika kebutuhan lingkungan tidak terpenuhi dengan baik atau lingkungan berada dalam kondisi yang tidak higienis, maka lingkungan tersebut akan dapat menyebabkan suatu penyakit pada individu. Nah, kebutuhan lingkungan menurut Florence Nightingale yaitu kebutuhan kebersihan dan pencahayaan. Selain itu, Florence Nightingale juga menekankan pentingnya menjaga kehangatan pasien, ketenangan, dan nutrisi pasien. Sekian dari kelompok kami, semoga video ini dapat bermanfaat.